Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Sheila Aprilia Murdidayanti sebagai dosen mengampu mata kuliah pemotongan dan pemungutan. Baiklah, saya Juliana Putri dengan NIM C0D0 23004. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul pemotongan PPH pasal 4 ayat 2. Pengertian PPH pasal 4 ayat 2. PPH pasal 4 ayat 2 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Artinya setelah pajak dipotong atau dibayarkan, maka penghasilan tersebut dianggap sudah dipajaki dan tidak perlu diperhitungkan kembali dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPH, terutang dalam SPT tahunan. Dasar hukum PPH pasal 4 ayat 2. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir tentang diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang ketiga, PP Nomor 29 Tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 5 Tahun 2002. Yang ketiga, PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 59 Tahun 2010. Objek dan subjek PPH pasal 4 ayat 2. Objek pajak PPH pasal 4 ayat 2 sebagai sangat beragam antara lain yang pertama jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jasa perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, sewa tanah dan bangunan, baik untuk penggunaan sendiri maupun untuk disewakan kembali. Yang ketiga, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, termasuk jual beli tanah dan bangunan. Yang keempat, hadiah dan penghargaan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Yang kelima, bunga simpanan. Bunga yang diperoleh dari simpanan di bank atau lembaga keuangan lainnya. Subjek PPH pasal 4 ayat 2. Yang pertama, wajib wajib pajak orang. Yang pertama itu bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran, termasuk mereka yang menyetujui tukar menukar untuk objek pajak pengalihan hak atas nama tanah atau bangunan. Yang kedua, penyediaan jasa yang memotong pajak saat penggunaan jasa bukan merupakan pemotong pajak. Yang kedua, wajib pajak badan. Yang pertama, pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk untuk memotong pajak seperti perusahaan yang membayar dividen. Yang kedua, koperasi yang membayar bunga simpanan kepada anggota. Yang ketiga, pengusaha jasa saat melakukan pembayaran jika pengguna jasa adalah pemotong pajak. Yang kelima, penerbit obligasi atau kustodion sebagai agen pembayaran yang ditunjuk. Yang keenam, penyelenggaraan undian dan perusahaan efek yang bertindak sebagai pedagang perantara. Tarif PPH pasal 4 ayat 2. Tarif PPH pasal 4 ayat 2 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan. Beberapa tarif penting antara lain yang pertama 0,5% untuk omset usaha mikro kecil menengah, yaitu UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Yang kedua, 20% untuk bunga deposito
dan tabungan, kecuali untuk bank dan dana pensiun. Yang ketiga, 10% untuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota. Mekanisme pemotongan dan pembayaran. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan, misalnya penyewa tanah atau bangunan, wajib memotong pajak dari pembayaran sewa yang dilakukan. Dalam hal ini, pemotongan pajak harus menyetor pajak tersebut ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan. Misalnya penyewa tanah atau bangunan, baik wajib memotong pajak dari pembayaran sewa yang dilakukan. Cara perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2. Contoh, jika tarif pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk jasa konstruksi adalah 2% dan nilai kontrak konstruksi adalah 100 juta, maka PPh Pasal 4 Ayat 2 yang harus dipotong adalah 100 juta dikali 2%, yaitu 2 juta. Prosedur pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2. Yang pertama, hitung pajak. Hitung jumlah pajak yang harus dipotong berdasarkan tarif yang berlaku. Yang kedua, potong pajak. Kurangkan jumlah pajak yang telah dihitung dari pembayaran yang akan diberikan kepada wajib pajak. Yang ketiga, setoran pajak. Setorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara melalui bank atau sistem pembayaran yang telah ditentukan. Yang keempat, laporan. Laporkan pemotongan pajak yang telah dilakukan dalam SPT massal. Sanksi jika tidak memotong atau melaporkan pajak. PPh Pasal 4 Ayat 2. Jika pemotongan pajak tidak dilakukan, pemotongan atau pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2, maka akan dikenakan sanksi administratif atau pidana. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain, yang pertama, denda. Denda akan dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Yang kedua, bunga. Bunga akan dikenakan atas tunggakan pajak yang belum dibayar. Yang ketiga, surat teguran. Wajib pajak atau pemotong pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan menerima surat teguran dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, sanksi pidana. Dalam kasus yang lebih serius, pemotong pajak dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara atau denda. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.